Kita berjumpa lagi di kesempatan video kali ini, sahabat Ruang Isu. Senang sekali, Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dalam kesempatan kali ini, sahabat Ruang Isu, saya ingin kita melihat secara spesifik mengenai dua sosok yang sangat kuat kedekatan mereka sampai mencuri perhatian publik. Kedua sosok tersebut yang saya maksud secara spesifik adalah Pak Agus Harimurti Yudhoyono bersama dengan Pak Anies Rashid Baswedan. Dalam kedekatan mereka sampai akhirnya itu digadang-gadangkan untuk maju sebagai calon presiden dan juga calon wakil presiden. Tetapi apa yang terjadi ketika kita melihat belakangan ini? Justru dari keduanya itu yang kita lihat dengan mata kepala sendiri, mereka saling bermusuhan satu sama lain dalam tanda kutip. Hal ini bermula dari pihak Partai Nasdem yang mengusung Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Pak Surya Paloh melihat mantan gubernur DKI itu cukup potensial untuk diusung, dan kala itu belum ada satu partai pun mau secara resmi untuk mengusung Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden. Kalau dipikir-pikir, ya memang tidak salah juga Partai Nasdem mendukung politisi yang dikenal dengan kalau kata netizen itu jago di dalam menata kata. Ya, saya berpikir bahwa itu adalah bagian potensial dari Pak Anies Baswedan di dalam diksi, di dalam narasi, ya. Perlu kita akui kemampuan dan juga keunggulan dari Pak Anies Baswedan. Yang pertama-tama, pendukung Pak Anies cukup banyak, ya. Hal itu bisa dibuktikan ia selalu masuk 3 besar dalam calon presiden dengan elektabilitas yang sangat tinggi. Ya, ketika Nasdem mengusung Pak Anies, maka para pendukungnya juga diharapkan untuk turut memilih, ya, di dalam pemilu 2024 mendatang. Tapi dampaknya perolehan suara Nasdem akan meningkat secara drastis atau justru sangat menurun secara drastis, ya, dibandingkan perolehan suaranya itu pada pemilu 2019 lalu. Itu yang pertama. Yang kedua, hanya dengan mengusung Anies, Nasdem bisa disebut sebagai partai penguasa. Ini menarik untuk perlu kita perhatikan bagaimana julukan terhadap partai-partai tersebut. Ya, bayangkan misalnya Nasdem mengusung Prabowo ketika ketua umum Gerindra tersebut terpilih jadi presiden, maka disebut sebagai partai penguasa adalah Gerindra, bukan Partai Nasdem. Jadi walaupun Nasdem turut, ya, berkeringat memenangkannya, ya begitupun kalau Nasdem mengusung Ganjar atau ex-gubernur Jawa Tengah itu berhasil terpilih jadi presiden, maka yang jadi partai penguasa adalah tidak lagi Partai Nasdem tetapi Partai PDIP. Status Nasdem akan sama seperti sekarang, yakni hanya sebagai partai pengusung pemerintah jika mengusung Ganjar. Ya, karena Pak Surya Paloh yang pertama kali mendeklarasikan dukungan kepada Pak Anies Baswedan tentu akan dapat jatah kursi. Pasca Nasdem mengusung Anies, Demokrat dan juga PKS akhirnya ikut-ikutan juga. Tetapi justru belakangan ini mereka saling menendang satu sama lain. Ya, Demokrat membaca peluang ada satu posisi yang lowong, yakni calon wakil presiden Anies, sehingga mereka pun menyodorkan nama Agus Harimurti Yudhoyono untuk menduduki posisi itu. Dengan segala pertimbangan yang dilakukan, baik itu dari Pak Surya Paloh dengan Pak Anies Baswedan. Pak Surya Paloh beralasan jika Pak Agus Harimurti Yudhoyono sebagai calon wakil presiden untuk Pak Anies Baswedan, maka yang paling diuntungkan itu adalah Partai Demokrat. Mungkin saja, ya. Di samping itu, figur Agus Harimurti Yudhoyono juga tidak mampu untuk menutupi kelemahan Pak Anies Baswedan mengenai suara di Jawa Timur
dan juga di Jawa Tengah. Hingga dengan beberapa alasan itu, Pak Surya Paloh akhirnya memutuskan secara sepihak yang jadi calon wakil presiden itu adalah bukan Pak Agus Harimurti Yudhoyono, tetapi Caimin. Caimin yang juga adalah sebagai ketua umum dari PKB maju sebagai calon wakil presiden gandeng bersama dengan Pak Anies Baswedan, ya. Karena PKB juga mendapatkan perolehan suara terbanyak di Jawa Timur ya pada pemilu 2019 lalu. Ya, Partai Demokrat pun marah. Mereka marah besar kepada Pak Anies Baswedan. Karena apakah Pak Agus Harimurti Yudhoyono batal sebagai calon wakil presiden? Kita tidak tahu. Tetapi dari respon yang kita dengar dan juga kita lihat, alasannya itu karena tidak ada komunikasi secara internal di dalam partai koalisi. Itulah yang membuat mereka menjadi marah, ya. Umpatan pun terjadi dan juga sering diarahkan kepada calon presiden Pak Anies Baswedan, disebutin sebagai pengkhianat dan juga serigala berbulu domba, tidak jujur, tidak amanah dan berdarah dingin, pengecut dan lain-lain. Puncaknya Partai Demokrat memutuskan untuk tidak mau melanjutkan atau tidak mau mendukung, mengusung Pak Anies Baswedan. Artinya apa? Artinya mereka keluar dari partai yang berkoalisi untuk mengusung perubahan tersebut. Ya, ini sangat ngeri sekali, ngeri. Ya, nggak nyangka sama sekali mungkin dari Pak Anies Baswedan, Pak Surya Paloh, pihak Partai Nasdem, mereka nggak menyangka sama sekali untuk berpisah dengan AHY. Apes kan? Ya, gagal jadi cawapres. AHY akhirnya kena lagi sliding tackle pula dari Pak Anies dan juga Partai Nasdem. Begitu mengerikan sekali, ya. Tanpa tedeng aling-aling calon presiden yang tidak punya partai itu mengatakan, kita bergerak di sini di koalisi perubahan bukan soal bagi-bagi kekuasaan, bukan soal bagi-bagi kekuasaan katanya. Kita bergerak di sini soal Indonesia yang lebih baik. Asik.